Kami mengaku tak selalu kami hidup mengandalkan Tuhan, karena ada banyak hal yang menggoda kami untuk memilih bersandar padanya. Kami tahu hidup kami tak selalu berbuah, sebab kami tidak menancapkan diri berakar dalam pada Kristus. Kami tidak selalu hidup memuliakan nama-Mu, menjunjung tinggi firman-Mu. Kami mengaku Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, belas kasihan Kristus kiranya membanjiri kami, supaya kami diperbaharui kembali. Apa yang kering dibasahi kembali, disegarkan kembali dengan rahmat pengampunan-Mu, dengan anugerah-Mu yang menguduskan, dengan roh-Mu yang memperbarui kami. Dengarlah seru doa kami, pengakuan kami akan kebesaran-Mu sekaligus kekecilan kami. Dalam Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Aku telah
Memasuki pelayanan firman, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Roh yang Maha Suci, Roh Allah sendiri, berkaryalah dalam hidup kami. Buatlah kami mengerti kebenaran-Mu. Buatlah kami memahami maksud dan rencana-Mu, dan mampukan kami hidup sebagai murid-murid Yesus. Roh Kudus, perbaharuilah kami dengan sabda Allah yang suci. Biarlah ketika Alkitab-Mu dibuka, firman-Mu dibaca dan diberitakan, kami sebagai umat-Mu mendengar suara Bapa dan belajar untuk mentaatinya. Oleh pertolongan-Mu lah Roh Kudus, kami berdoa memohon dimampukan hidup menurut kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Kita memasuki minggu yang kedua dalam tema besar Living in the Path of Discipleship, menghidupi jalan kemuridan. Kita membaca bacaan hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 hingga 26. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, persilahkan duduk. Saudara-saudara, sesudah membaca ayat-ayat tadi, marilah kita mengajukan pertanyaan yang terfokus pada satu topik ini. Bolehkah seorang murid Yesus mengejar harta kekayaan dan menjadi orang kaya? Salahkah sebagai murid Yesus kita bercita-cita menjadi orang kaya? Karena kok sepertinya Yesus ini tidak menyukai orang kaya. Alkitab banyak kali mencela orang kaya. Di sini, bacaan ini malah begitu jelas. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Walah. Sebaliknya, orang miskin malah disapa, berbahagialah, hai kamu yang miskin. Jadi pertanyaannya, bolehkah kita murid Yesus bercita-cita menjadi orang kaya? Saudara-saudara, namun sebaiknya kita memang harus berhati-hati dengan kesan dan kesimpulan yang bisa salah. Yaitu kesan dan kesimpulan bahwa kekayaan itu buruk, kemiskinan itu mulia. Menjadi orang kaya itu terkutuk. Menjadi orang miskin itu dekat dengan sorga. Kita harus hati-hati dengan kesimpulan seperti ini. Apalagi di zaman seperti ini, siapa yang bakal peduli pada kesimpulan seperti ini? Sebab tidak ada orang yang mau menjadi miskin. Dan sejujurnya semua orang juga ingin menjadi kaya. Siapa yang tidak? Dan yang paling penting, Yesus tidak memaksudkannya demikian. Nah, kalau begitu, sekali lagi kita bertanya, bolehkah murid Yesus kaya? Berdosakah menjadi kaya? Mari kita perhatikan teks atau ayat-ayat ini dengan lebih cermat. Ayat 17 sampai 19 itu memberi setting latar belakang bagi ayat 20 sampai 16 yang isinya adalah ucapan Yesus. Nah, ucapan Yesus di ayat 20 sampai dengan 26 itu harus dibaca demikian. Saat itu, Yesus sedang mengatakan sesuatu yang merupakan cerminan dari apa yang tidak seharusnya terjadi, tetapi toh terjadi di dunia ini. Happens anyway.
Sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi, tetapi terjadi. Yang tidak seharusnya itu adalah orang menjadi miskin, orang menjadi lapar dan menangis akibat penderitaan. Itu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Bagi Yesus, di dalam kerajaan Allah yang datang dari masa depan, semua itu tidak boleh ada dan pasti akan berganti sebaliknya. Yang sekarang ini terjadi di dalam kerajaan Allah akan di-reverse menjadi sebaliknya. Yang benar dan yang harusnya terjadi adalah yang sebaliknya. Oleh karena itu, kita jangan mengagungkan kemiskinan. Jangan, sebab kemiskinan itu bukan yang seharusnya terjadi. Walaupun kemiskinan itu terjadi anyway. Tetapi kemiskinan bukan yang seharusnya. Di dalam perspektif kerajaan Allah, yang terjadi adalah pembalikannya. Yaitu yang menangis akan tertawa. Yang lapar akan dipuaskan atau kenyang. Yang miskin akan, sampai di sini kita mesti cermat dan berhati-hati. Tidak disebutkan akan menjadi kaya, melainkan menjadi si empunya kerajaan sorga. Ayat 20. Yours is the kingdom of God. Tema kita hari ini. Jadi rupanya, saudara-saudara, dalam vocabulary kerajaan Allah tidak ada, sekali lagi tidak ada sebutan orang kaya. Tidak dikenal predikat the haves, rich people, apalagi crazy rich. Tidak ada. Di dalam kerajaan Allah tidak ada vocabulary itu. Mengapa? Saudara-saudara, sebab disinilah sumber masalahnya di dunia ini. Sebutan orang kaya itu adalah sebutan untuk satu kelas orang-orang tertentu dengan status sosial, ekonomi, dan lifestyle tertentu. Itulah orang-orang kaya, kelas atas. Dan prosentasenya sedikit dibandingkan seluruh penduduk yang ada. Tidak sampai 5%. Tetapi pengaruhnya besar sekali di segala bidang. Kekayaan mereka mengambil porsi di atas 70% dari kekayaan seluruh penduduk bumi ini. Bahkan semakin tinggi rankingnya, yaitu yang betul-betul di top ranking, jumlahnya paling-paling cuma 1% dari penduduk bumi. Tetapi
resources dan kekayaan di bumi ini sebagian terbesar menumpuk di mereka. Mereka itulah orang-orang crazy rich. Sudah begitu, setidaknya di Amerika ini, mereka de facto bayar pajaknya zero, alias legally tidak bayar pajak. Saudara sekalian, dan kehadiran mereka ini erat kaitannya dengan apa yang tidak seharusnya terjadi tadi, yaitu gap, senjang, jarak, gap antara mereka dengan semua orang lainnya. Gap sosial ekonomi yang seperti jurang yang tidak terseberangi. Gap yang menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang sangat menyakitkan dan sekaligus membahayakan. Gap yang melahirkan penderitaan yang namanya kemiskinan, poverty. Kehadiran orang kaya itulah yang sangat erat berkaitan dengan realitas yang tidak semestinya, yang namanya kemiskinan. Bahkan ada yang mengatakan ini bukan cuma kemiskinan, tetapi pemiskinan. Karena struktur yang tidak adil, oleh karena pengaruh besar yang ada di tangan segelintir orang atas seluruh penduduk bumi. Gap atau senjang inilah yang juga melahirkan banyak kejahatan di dunia ini. Kemiskinan pun sebuah kejahatan. Orang miskin banyak yang jahat. Mengapa? Sebab kemiskinan itu jahat. Kemiskinan itu tidak semestinya terjadi. Kemiskinan itu jahat dan mendorong orang berbuat jahat. Kalau Anda menonton film Korea, Parasite, film yang banyak menuai pujian dan memenangkan banyak award di ajang internasional itu, melukiskan betapa pedihnya sekaligus betapa jahatnya kemiskinan itu. Gap antara kaya dan miskin diungkapkan dalam cerita dramatis, bahkan ada gaya komedi tetapi black comedy. Film itu dengan bagus menggambarkan pertentangan kelas yang sangat tajam antara orang miskin dengan orang yang super kaya. Dan itu melahirkan kejahatan, melahirkan tindakan-tindakan yang menyedihkan. Dan kemiskinan, saudara-saudara, tidak tahu-tahu ada di dunia ini. Kemiskinan tidak ada sendirian. Kemiskinan itu terjadi akibat ketidakadilan di dalam masyarakat. Gap antara si kaya dengan si miskin terlalu tajam. Dan itu menciptakan ruang kecemburuan, sakit hati, dan kebencian turun-temurun yang membahayakan kemanusiaan. Tidak salah, pemimpin gereja Roma Katolik Paul Francis berkata, "The inequality is the root of
social evil. Ketidaksetaraan adalah akar dari semua kejahatan sosial. Nah, ucapan Yesus yang keras di ayat 20 sampai 26 ini sebenarnya menyentuh isu yang paling sensitif ini, yaitu ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Itu sebabnya Lukas membingkainya dengan latar belakang ayat 17 sampai 19 yang melukiskan Yesus sedang melakukan pelayanan dan pengajarannya pada suatu tempat yang datar. Ayat 17. Perhatikan itu. Pada suatu tempat yang datar. Dan dia mendatangkan berkat, kesembuhan, kelepasan kepada kalangan pendengarnya yang berasal dari berbagai macam tempat, termasuk orang-orang Tirus dan Sidon, orang-orang non-Yahudi. Semuanya secara adil, merata. Oleh sebab itu dikatakan, dan semua orang itu disembuhkannya. Perhatikan catatan, tempat yang datar dan semua orang disembuhkan. Artinya setara dan adil. Latar belakang ini sudah memberi hint, isyarat kepada kita bahwa yang dilakukan Yesus itulah kerajaan Allah. Setara dan adil. Tidak seperti kerajaan dunia yang penuh dengan gap yang tajam, yang melahirkan banyak kejahatan dan penderitaan tadi. Gap kaya melawan miskin. Itu sebabnya Yesus memberikan warning, peringatan yang keras dalam bahasa celakalah. Kata celakalah itu bahasa peringatan keras. Peringatan kepada orang-orang kaya. Dan Injil Lukas memang dialamatkan kepada golongan atas orang-orang kaya. Mengapa? Targetnya mereka? Sebab orang kayalah yang sering mengeruk keuntungan tidak wajar dari sesamanya, seperti Sakeus sebelum bertobat. Lukas 19. Sebab orang kayalah yang sampai mati tidak mau peduli dan tidak mau berbagi, bahkan kepada tetangganya miskin yang tiap hari dilihatnya. Seperti kisah perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin di Lukas pasal 16. Sebab orang kaya jugalah yang justru mengambil keuntungan dan mendirikan panggung kesuksesan di atas punggung penderitaan sesama dalam bentuk perbudakan, pemerasan tenaga, dan pemberian upah yang tidak layak seperti yang diabadikan dalam sejarah berabad-abad lamanya. Sebab orang kayalah yang suka mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kemampuannya sendiri, bukan Tuhan. Itu sebabnya Yesus memberikan warning keras. Celakalah. Saudara-saudara, tapi perhatikan, Yesus tidak membenci orang kaya. Sebaliknya, Dia mengasihi mereka dan ingin
mereka bertobat. Itu sebabnya dia datang ke rumah Sakeus, khusus menjumpai Sakeus. Sebab jikalau mereka sudah bertobat, mereka itu punya peluang untuk berbuat sesuatu bagi keadilan dan kesetaraan. Dengan pengaruhnya, dengan uangnya, dengan akses-akses yang dimilikinya, mereka bisa berbuat banyak. Mereka bisa membuat banyak orang miskin yang menangis bisa tertawa kembali. Barulah ketika orang kaya itu bertobat, mereka bisa menjadi alat kerajaan Allah yang berguna di tangan Tuhan. Kalau begitu sekarang kita kembali pada pertanyaan semula tadi. Bolehkah murid Tuhan menjadi orang kaya? Jika ternyata orang-orang kaya di dunia ini banyak relatednya dengan ketidakadilan dan menyengsarakan banyak orang, bolehkah murid Tuhan menjadi kaya? Jika dalam kerajaan Allah tidak dikenal vocabulary orang kaya, masihkah kita mau menjadi orang kaya? Saudara-saudara, kita memang tidak boleh miskin atau menyerah pada kemiskinan. Sebab kemiskinan itu bukan yang seharusnya. Tetapi kebalikannya di dalam kerajaan Allah, kebalikan dari orang miskin ternyata bukan orang kaya, melainkan si empunya kerajaan Allah. Nah, siapakah mereka ini? Siapakah si empunya kerajaan Allah? Saudara-saudara, si empunya kerajaan Allah adalah orang-orang yang melawan kemiskinan. Si empunya kerajaan Allah adalah orang-orang yang tidak malas. Orang-orang yang berdoa dan bekerja keras, mencari dan meningkatkan pendapatan dengan cara yang halal. Orang-orang yang mau belajar dan meningkatkan edukasi. Orang-orang yang mau berkreasi, bernegosiasi, membangun network atau relasi, bahkan belajar berinvestasi. Supaya apa? Supaya bisa merasakan berkat dan menjadi berkat. Orang yang empunya kerajaan Allah itu bekerja keras supaya bisa makan kenyang, bisa puas, bisa tidak berkekurangan, tidak kelaparan. Supaya apa lagi? Supaya masih bisa tertawa, masih bisa sehat dan menikmati hidup pemberian Tuhan. Bisa mengentertain diri sendiri. Tidak berhenti sampai di situ. Supaya ada kelebihan. Sebab kalau dirinya berlebih, dia leluasa untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan. Bahkan kalau dirinya berlebih dalam kedudukan atau kuasa, dia bisa menggunakannya untuk kepentingan orang banyak, terutama kaum yang lemah. Itulah orang-orang yang empunya kerajaan Allah. Kalau dia menjadi penjual, dia tidak menipu pembeli karena sadar bahwa pembeli itu perlu ada untuk seterusnya. Pembeli harus dijadikan pelanggan. Kalau dia menjadi pembeli, dia tidak membuat penjual kehilangan keuntungan. Karena sadar bahwa penjual itu perlu memutar modalnya supaya berjualan untuk seterusnya. Jangan cuma jualan hari ini,
Mereka perlu mutar modal supaya jualan terus. Artinya semua itu perlu menyambung hidup. Oleh karena itu harus saling peduli, saling membantu. Seorang teman Facebook saya, seorang dosen di Malang, memposting tulisan di wall Facebooknya begini. Esensi pesan ekonomi sebagai ilmu sosial. Dia dosen ekonomi. Jika menjadi penjual, jangan jual terlalu mahal agar pembeli masih punya sisa uang untuk kembali berbelanja. Jika menjadi pembeli, jangan menawar terlalu murah supaya penjual masih punya cukup uang untuk membeli barang jualan alias kulaan. Di balik pesan sederhana ini ada nafas keadilan. Keadilan ekonomi, keadilan sosial. Orang yang empunya kerajaan Allah menghargai keadilan. Dia bekerja keras untuk memperoleh berkat, tetapi dia tidak serakah dan tidak curang. Dia sadar berkat itu diberikan kepada semua orang, dan semua orang harus diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh berkat itu. Dia menghargai potensi dan prestasi orang lain sebagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Dia suka uang. Iya dong. Ia suka uang. Tetapi dia bekerja keras untuk mencari uang. Betul. Bahkan sebanyak-banyaknya. Tetapi ia juga sadar uang bukan segala-galanya dan segalanya bisa rusak kalau ukurannya semata-mata cuma uang. Baginya uang perlu diperoleh beriringan jalan dengan kejujuran, fairness, kepercayaan, loyalty, dan persahabatan. Ia bekerja membanting tulang supaya hidupnya diberkati dan memberkati. Jadi mungkin akhirnya harus dikatakan begini. Daripada mengejar untuk menjadi orang kaya, lebih baik menjadi orang yang bahagia. Seperti yang diucapkan Yesus berulang kali. Berbahagialah. Blessed are those. Saudara-saudara, dalam bahasa sehari-hari, orang miskin sering disamakan atau disebut dengan orang susah. Betul? Orang miskin itu sering dinamakan orang susah. Tapi kenapa orang kaya tidak pernah disebut orang senang? Sebab orang kaya belum tentu senang. Sebab orang kaya belum tentu bahagia. Malahan banyak orang kaya yang tidak bahagia. Jadi yang lebih utama adalah menjadi bahagia. Sastrawan legendaris dari Prancis, Victor Hugo, berkata begini, "Don't educate your children to be rich. Educate them to be happy. So they know the value of things, not the price. So they know the value of things, not the price." Jangan didik anakmu jadi kaya.
tapi didiklah mereka menjadi bahagia. Orang kaya cenderung tahunya price, harga dalam satuan mata uang. Tapi orang yang bahagia mengenal juga value, nilai yang terkandung di dalam sesuatu. Nilai kerja keras, nilai kesungguhan hati, nilai budaya dan seni, nilai kejujuran, nilai persahabatan dan cinta, bahkan nilai-nilai yang kekal dan spiritual yang priceless. Dia bukan cuma mengenal price, tapi dia juga mengenal values. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita menjadi murid-murid Yesus yang bahagia karena melakukan kehendak Tuhan, karena mengandalkan Tuhan, dan karena hidupnya menjadi berkat bagi sesama, yang bekerja keras untuk memperoleh berkat, tetapi juga yang rela berbagi berkat. Supaya tidak usah tunggu nanti, tetapi sejak sekarang Yesus sudah berkata kepada kita, yours is the kingdom of God. Amin.